itu ya itu umumnya dulu kan tidak ada shower. Ya gayung lah. Ini kanan dulu. Ya, kanan dulu 3 kali. Baru sebelah kiri 3 kali. Nah, kesunahannya seperti itu. Karena apa? Karena zaman Nabi itu ya tidak ada shower. Jadi Nabi itu mengajari seperti itu. Lah umpama ada shower, itu pasti juga akan sebelah kanan terlebih dahulu. 3 kali. 3 kali, terus pindah sebelah kiri. Itu caranya seperti itu. Nah, itu bisa jadi kalau di desa, di desa. Kalau di desa itu kemungkinannya 3 ya. Di zaman sekarang kemungkinannya 3. Pertama itu tidak punya shower pakai sewur. Tapi tetap caranya sama. Kemudian yang ketiga ini bisa jadi daerah tertentu itu di sungai. Nah, kalau di sungai ini yang apa namanya, yang nggak bisa ya menggunakan. Nah, kalau di sungai itu tinggal loncat, habis wudhu itu loncat dari ketinggian berapa, jebur atau di kolam itu sudah selesai. Tapi kesunahannya yaitu sepakat ulama yaitu bersuci atau berwudhu terlebih dahulu. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan di sini. Masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Loh kok 3 kali? Ya, Nabi Muhammad SAW itu senang witir ya. Innallah witrun yuhibbul witra. Karena Allah itu ganjil, yaitu ahad. Innallah witrun innallah itu yuhibbul witra. Nabi itu paling suka itu kalau melaksanakan sesuatu itu 3 kali. Ya, 3 kali. Seperti buka puasa itu disunahkan kan 3 kali makan. Kurmanya 3 kali. Tapi jangan kemudian diartikan, oh ini 3 kali semua ini. Kemudian kolaknya 3 piring, kemudian tehnya 3 piring, kurmanya 3, semuanya serba 3. Enggak, maksudnya ini 3 itu dalam bentuk artinya ganjil itu paling bagus memang. Langit itu 7 sab, bumi 7 sab, surga itu 7, neraka itu 7, semuanya serba 7. Sehingga akhirnya ada namanya bintang 7 ya. Ya artinya uh, witir itu paling digemari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholat witir pun itu sholat yang diwasiatkan kepada Sayyidina Abi Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Hurairah. Pertama yaitu tidak boleh meninggalkan witir, 2 rakaat duha juga, dan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa 3 hari berturut-turut itu termasuk puasa tanggal tanggal 10, 11, 12. Ada yang mengatakan 11, 12, 13. Itu juga 3. Hari yang ada juga 7 ganjil. Nah, insya Allah kita melakukan iktidaan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mendapatkan pahala. Kemudian berikutnya mengguyurkan air pada sekujur tubuh dimulai dari kepala sambil menggosok bagian belakang dan depan. Di sini summa kayudallik summa yudalliku ma aqbala min batinihi wa ma adbar wa yakhallu ash'ara wa yasul al-ma fi mana bi ta'shari qif au kaf. Jadi di situ mengguyurkan, namanya itu mengguyurkan air pada sekujur tubuh dimulai dari kepala sambil menggosok bagian belakang dan depan. Nah, di sini kita bisa membayangkan kalau kita mandi, itu setelah pundak kanan dan kiri selesai, itu air itu langsung digebyurkan, ya, atas dari kepala, pure. Nah, itu kalau di shower ya itu lebih gampang sudah kalau ini bisa. Kemudian di sini disebutkan diratakan ya, rata. Kita pastikan tubuh kita, semua anggota tubuh kita itu terkena air. Nah, belakang dan depan itu semuanya digosok, namanya ya duluk ya. Namanya dalam bahasa Arab itu dallaka yudalliku. Itu tadlik apa? Di apa namanya gosok-gosok itu dipastikan
air itu meresap, itu namanya tadlik. Kan itu manfaatnya banyak, minimal ya mijit sendirilah. Kalau hanya jebur itu merata atau tidak itu belum bisa dipastikan. Tapi kalau sudah digosokkan itu insya Allah basah semua dan masuk. Karena di sini tidak ada sabun ya, maka bagaimana kalau menggunakan sabun ya bagus, karena sabun itu ternyata membersihkan ya. Tapi tidak ada keterangan harus pakai sabun, tapi sesungguhnya sabun itu adalah membersihkan dan itu kalau kita bersihkan pakai sabun dipastikan rata dan bersih, maka itu bagus. Ya. Jangan sampai, loh kan tidak pernah dicontohkan pakai sabun. Oh berarti pakai sabun itu bid'ah? Enggak seperti itu cara cara apa konstruksi berpikirnya enggak demikian. Kemudian wa yuwasilu alma ila manabati syari' khaf aw kath fa in tahta kulli sya'ratin janab. Jadi begini, semua anggota tubuh yang ada rambutnya, itu dipastikan rambut itu sampai pada kulitnya. Rambut itu sampai pada kulit. Sehingga kepala kita semua ini kalau rambutnya tebal itu pastikan rambut itu sampai pada kulit karena yang diharuskan kena kena air itu adalah kulit. Sehingga kepala itu harus betul-betul eh, apa namanya kulitnya itu kena. Sehingga di sini dijelaskan walaysa 'alal mar'ati an tanqudha as-saghair illa idza alimat anna al-ma' la yasil ila hilaliha. Dan tidak harus bagi seorang wanita itu eh, namanya itu biasa rambut itu ditaleni apa namanya? Dikuncit ya, dikuncit. Ya, dikuncit. Itu menurut Imam Al-Ghazali tidak harus kuncitan itu dilepas. Ya, tidak haram. Dengan catatan yakin bahwa air itu sampai ke kulit kepala. Namun jika kita yakin bahwa kuncitan itu mengganggu sehingga air tidak sampai pada kulit kepala, maka hendaknya dilepas. Jadi Imam Al-Ghazali itu juga bahas tentang kuncitan juga. Nah, itu ulama top juga bahas kuncitan. Mungkin nggak tahu banyak zaman dulu tuh perempuan kuncitannya seperti apa. Sekarang kan model-model. Ya model-model. Bahkan kalau mandi itu bagaimana supaya rambutnya tidak terkena air itu kan sekarang itu ada penutup kepala ya. Helm lah, helm mandi itu kan biasanya terbuat dari plastik supaya tidak kena. Apa itu namanya? Di sini sama walasta 'alal mar'ati antang qudo as-saghair illa idza 'alimat anna al-ma' la yasid ila khilaliha wa yahtafidu an la yamusa al-dzakar fayanqudu al-wudu. Nah, di sini dianjurkan tidak menyentuh kemaluan karena bisa membatalkan wudhu. Sebab kalau wudhunya batal nanti sholatnya juga apa namanya kan wajib sholat itu wajibnya punya wudhu. Nah kalau batal berarti nanti bisa mengulangi wudhunya. Nah ini pastikan ya lekukan tubuh terbasahi dengan air. Ini khusus bagi orang yang tingkat apa namanya keumelan. Nah, umel itu bahasa Malang. Bacanya dari belakang. Umel apa umel? Nah, tingkat keumelannya itu tinggi sehingga lekuk-lekuk tubuhnya itu kalau duduk itu kulitnya itu menjadi apa kayak belut. Nah, itu namanya. Itu pastikan itu semua lekukan-lekukan tubuh itu terkena air. Sebab kalau tidak terkena air itu bisa jadi tidak sah mandinya. Kalau tidak sah mandinya nanti berarti bagian tubuh yang tidak basah itu belum kena itu tidak sah mandinya. Kalau tidak sah mandinya berarti wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Semua amal ibadah yang kaitannya yang mewajibkan suci itu tidak sah. Kalau haji misalkan tawafnya tidak sah. Nah ini saya sampaikan di sini agar kita masalah yang sederhana ini betul-betul diperhatikan ya.
Ini sebenarnya bukan sederhana. Makanya para ulama itu meletakkan pada bab pertama karena ini menjadi syarat sah diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan ini. Misalkan ada orang bilang begini, tolong doakan saya hajinya diterima. Terus ditanya, kamu sudah manasik? Belum. Loh, gimana? Belum pernah manasik kok hajinya diterima. Itu ibarat orang naik sepeda motor, mau naik sepeda motor tapi belum bisa, terus didoakan selamat. Tolong Pak ya, doakan saya sampai pada tujuan. Kamu bisa naik motor? Enggak. Terus gimana? Ya belum sampai sudah kecelakaan karena tidak bisa. Nah, kalau sudah bisa naik motor, sudah bagus naik motornya, mau perjalanan kemana minta doa. Tolong doakan supaya perjalanan saya itu selamat dan lancar sampai tujuan. Didoakan, maka itu nyambung. Coba sembung naik becak, nggak nyambung. Ya. Jangan sampai kita nggak bisa manasik, kemudian minta didoakan supaya diterima. Belajar dulu, baru kemudian kita didoakan. Dan itu paling banyak seperti itu. Tolong ya doakan ibadah haji. Lo kalau nggak belajar manasik kan ayahab ilados bahaya sekali. Dan itu sering ketemu. Ada orang, ini contoh ya, contoh nyata, jamaah haji berangkat. Karena nggak tahu ikut manasik haji. Ini laki-laki. Begitu selesai, ya selesai. Ya selesai tawaf, sa'i. Kemudian bertemu dengan teman-temannya. Alhamdulillah semua ibadah saya selesai. Dibuka ala ikhramnya. Loh ternyata ada celananya di dalam. Loh kok pakai celana? Loh memang kenapa? Nggak boleh Pak ini pakai celana itu. Karena dam. Apa itu dam? Nah ini terlalu percaya diri bahwa ibadahnya itu mengandalkan pengetahuan. Padahal ibadah itu di samping pengetahuan itu ada contoh. Ya, itu contoh. Makanya Nabi itu laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Nabi itu di samping menyampaikan itu berikan contoh. Nah, kalau teori semua saya kira bisa, tapi ada ilmu ahwal. Ahwal itu apa? Perilaku. Makanya sering saya sampaikan guru itu ada tiga. Ya, guru itu ada tiga. Guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ya diajari ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ilmu mengajarkan akhlak. Yang ketiga itu menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak nomor pertama, mengajarkan ilmu ya sudah setelah itu ditinggal. Yang kedua, mengajarkan akhlak. Dia itu memberikan contoh sikap kepada orang tuanya, sikap kepada gurunya, kepada tetangganya, masyarakatnya, bagaimana sikap kepada Allah, bagaimana sikap kepada Rasulullah, para sahabat, akhlak berbusana, akhlak berbicara, itu semuanya diajarkan. Yang ketiga, dibimbing rohaninya, didoakan setiap hari, ya, diajari tentang halal haram, tentang itu semuanya menuntun ya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak itu yang pertama. Yang pertama ini transaksional. Habis mengajari dibayar sudah selesai, nggak pernah doakan. Memang apa? Wong saya punya anak mendoakan anak saya sudah mumet kok mendoakan. Nah, enggak, kalau guru itu enggak seperti itu. Makanya doanya itu kayak tadi baca sholawat ya. Sholawat tentang sholawat hijriah itu saya tambahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam salatan tuballighuna biha ya sampaikanlah kami wa ahlana dan keluarga kami wa jama'atana dan jamaah kami biha hajjabana dengan barokah sholawat Allah sampaikan kita ke tanah suci Mekah. Itu selalu disertakan. Tapi kalau transaksional sudah selesai ya sudah. Makanya di sini ada ilmu ahwal, itu ilmu ahwal itu perilaku. Di samping mengajarkan tata cara berwudu, mandi, di situ diajarkan sedetail-detailnya agar supaya nanti itu orang tersebut betul-betul bisa dan menghadapi berbagai masalah tentang mandi itu dikatakan sah. Kemudian jangan lupa berniat sebelum mandi. Ini pertama. Tapi Imam Al-Ghazali di sini menunjukkan wala yata'had ma'atifil badan wala yansa annya fi iftitahil ghusli. Jangan lupa ya. Imam Al-Ghazali itu ketika terakhir jangan lupa diawali dengan niat. Mestinya kalau kitab-kitab fikih itu yang pada umumnya kan niat terdulu. Nah, kalau dia jangan lupa niat. Nah, ya, jangan lupa niat.
saya membayangkan begini, karena beliau itu menulis setelah diterangkan, niat itu ditekankan jangan lupa niat. Berarti niatnya pertama, saya teringat salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, dan itu saya renungi begitu lama, terus akhirnya saya ketemu maknanya begini. Ada hadis yang bunyi begini, tunkahul mar'atu ya li arba'in, wanita dinikahi itu karena punya empat kriteria. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya, performanya. Kemudian lima liha, karena hartanya. Yang ketiga itu li nasabiha, yang ketiga itu nasabnya. Yang keempat itu lidiniha, karena agamanya. Setelah menyatakan lidinha, Rasulullah SAW menegaskan fatfar bidatitin taribat ya. Pilihlah karena agama, karena dengan memilih agama itu selamat. Terus itu lama saya renungi itu. Loh, kok kecantikannya dulu, baru kemudian harta dan nasab. Akhirnya saya merenung itu ketemu. Ternyata di antara empat, itu yang pertama kali ditunjukkan itulah yang cepat usang. Jadi kalau orang menikah karena kecantikannya, kecantikan itu terbatas, ada durasinya. Durasi waktunya itu hanya berapa lama. Jadi banyak orang mencintai karena kecantikannya, ternyata setelah tidak cantik tidak lagi. Oh, itu yang dimaksud. Jadi tingkat kerusakannya itu paling tinggi adalah kecantikan, ketampanan. Karena orang sudah menikah itu kadang itu tidak lagi melihat kecantikannya, tapi bagaimana khidmat terhadap pasangannya. Oh, saya renungi seperti itu. Yang kedua, harta. Harta juga demikian. Durasinya kalau sudah bangkrut itu sudah melarat, itu nggak ada yang menoleh. Berarti wajah, penampilan, kemudian materi, nasab. Banyak yang nasabnya bagus, tapi nasibnya tidak bagus. Sehingga kadang itu nggak peduli nasab, yang penting anak. Nah, baru yang terakhir, ditaruh itu terakhir itu tentang masalah itu justru yang pertama. Fatfar bidatitin taribatnya. Diteletakkan terakhir tapi ditekankan. Nah, saya ingat ini. Walayansa an-niat. Jangan lupa niat 50 tahi jangan lupa niat pada pembukaan pada awal mandi. Nah, itu logikanya para ulama ya. Kadang kita itu membaca, mendengar, ternyata ulama itu punya konstruksi berpikir yang berbeda. Dan konstruksi berpikir ulama itu kadang mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang terlihat tidak ilmiah tapi sesungguhnya itu masuk pada relung hati manusia. Sementara kita itu yang disebut kadang disebut ini ilmiah, kemudian disebut juga dengan kata mahasiswa itu sistematis. Kadang tidak masuk dalam hati karena di situ tidak ada basyirah, tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang hanya bacaan tapi tidak masuk pada hati manusia. Kemudian berikutnya Mas Adit. Nah, ini kemudian beliau menyebutkan wudu. Wal wajib fil wudu. Wajibnya wudu. Ya, wajibnya wudu. Pertama, an-niyatu inda ghuslil wajh. Niat. Jadi beliau punya logika berwudu itu pertama niat ketika membasuh wajah. Ya. Ini diajarkan oleh guru-guru kita, makanya kalau wudu nawaitu al-wudu'a, itu niat dulu, nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasil asghari. Begitu niat di lisan langsung ketika membasuh muka itu niat dalam hati. Ya Allah, saya membasuh. Nah, itu kalau kita ingin mengepaskan itu. Ada yang menjadi perdebatan. Oh, kok kita niat? Iya, niat itu untuk membantu hati kita agar supaya pas ketika kita itu membasuh muka. Nawaitu wudu al-rafina. Ketika saya berniat membasuh wajah. Jadi di sini membasuh ya, menggunakan sendiri, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dalam Al-Qur'an kan gitu.
Faksilu wujuhakum, basalah wajahlah, basuhlah wajah-wajah kalian. Maka di sini niatnya inda ghuslil wajhi. Yang dinamakan wajah itu mana? Wajah itu sesuatu yang nampak kalau kita lihat dari depan. Ya, dari depan ya, berhadapan-hadapan, ya itulah wajah yang harus kita basuh. Jangan sampai loh yang kayak kiri, oh berarti kalau kiri itu bukan wajah, nyamping ya. Kalau wajah itu dari depan, maka disebut dengan wajahmu mana? Berarti wajah sesuatu yang nampak dari depan. Kemudian membasuh lagi apa? Wa husnul yadin ilal mirfaqain. Membasuh tangan, kedua tangan sampai siku-siku, dua siku-siku. Nah, yang ketiga ini wal mashu itu artinya apa? Mengusap. Nah, saya terangkan di sini. Kalau yang atas nomor 1, 2 itu kan membasuh. Membasuh itu berarti gambarannya air itu di tangan atau oleh pancuran itu airnya itu dibasuhkan. Kalau ngusap itu bisa kita tempelkan air tangan ke air itu kemudian kita usap. Misalkan mengusap sebagian kepala, hanya begini cukup. Berarti nggak perlu kepalanya itu digebyur. Nah kalau kita melihat yang diusap itu termasuk sebagian kepala dan juga telinga. Nah, telinga itu diusap. Kemarin kita bahas tentang mengasuh ini apa namanya? Tengkuk ya. Itu mengusap. Berarti tidak harus membutuhkan air banyak kalau kita melihat seperti ini. Ya, kalau kita wudhu minimalis ya ketika dalam kondisi tertentu, misalkan di Arafah, di Mina dan sebagainya, ini kan cukup ya. Misalkan satu aqua yang tanggung itu membasuh muka secara menyeluruh 1 kali kan wajibnya, cukup. Kedua tangan cukup. Kemudian membasuh sebagian kepala cukup. Nah, telinga cukup. Baru wa ghuslu rijli ilal ka'bain. Cukup, berarti tidak perlu menggunakan banyak air. Karena kemarin juga diterangkan menurut beliau wa yukrahu fil wudhu ayyazida ala salat. Ya. Makruh hukumnya menggunakan air lebih dari 3 kali. Termasuk disebut dengan yusrifu filma. Apa? Yusrif itu namanya menyia-nyiakan, berlebih-lebihan. Itu. Terus kita lanjutkan. Nah, sekarang wal iktisalu al wajibatu arba'atun. Wal iktisalu utawi piro-piro atus. Al wajibatu yang diwajibkan, ya. Beberapa mandi yang diwajibkan itu ada 4. Nah, arba'atun. Pertama, al-ghuslu li khurujil mani. Ya, ini mandi karena disebabkan keluar mani. Nah, ini saya terangkan di sini. Nanti kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kalau orang tua punya anak itu bisa mengajari anaknya dan bisa menjadi mentor bagi anak-anaknya. Karena keluar mani. Nah, saya terangkan keluar mani itu bisa melalui mimpi. Biasanya anak kalau usianya 12 tahun, dia usia 11 tahun, 12 tahun, itu namanya ihtilam. Ya, ihtilam itu apa? Seorang anak remaja bermimpi, kemudian akhirnya keluar sperma, itu tandanya balik. Kalau seperti itu wajib hukumnya mandi. Makanya kalau punya anak laki-laki, khususnya ibu-ibu yang dekat dengan anaknya, itu harus perhatian. Jangan sampai kita tidak tahu anak kita sudah tiba-tiba loh, ini balik apa belum? Nah, saya tanya, anak, Le, kamu itu sudah mimpi apa belum? Nah, umurnya berapa? Soalnya kalau sudah tahu anak kita itu balik, kita itu bisa opiak. Ayo, kamu sudah waktunya sholat. Kamu punya tanggung jawab kepada Allah. Kamu wajib melaksanakan kewajiban-kewajibanmu. Seperti itu. Tapi kalau dibiarkan gitu, nggak tahu. Oh, anak saya sudah gede. Gedenya sudah balik apa belum? Jangan-jangan tubuhnya yang besar tapi belum balik. Atau sebaliknya, walaupun usianya
11 tahun, 12 tahun tiba-tiba sudah balik tapi pertumbuhannya belum belum begitu. Nah, yang seperti ini itu harus perhatikan. Maka ada caranya mandi, ya, ada caranya mandi. Nah, mandi itu ya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, bisa jadi anak itu keluar mani itu karena bersentuhan dengan lawan jenisnya, ya, bersentuhan dengan lawan jenisnya. Kalau suami istri iltiqa'u al-khitanain, bersentuhan, kemaluannya itu bersentuhan terus keluar sperma, maka keduanya itu wajib mandi walaupun tidak keluar sperma, ya, tidak keluar sperma itu wajib hukumnya mandi karena ini adalah apa namanya, mendasar sekali, ya, mendasar sekali karena banyak orang yang tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang hukum menikah, kadang sering berkumpul dengan pasangannya tapi tidak pernah mandi. Nah, yang seperti ini kan terjadi. Nah, kalau orang Islam betul-betul ini dijaga, ya, agar supaya dalam ibadah itu tetap dalam keadaan suci. Yang ketiga, ya, yang kedua, bertemunya dua kulit, hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri ini, ya, baik dilakukan apa namanya, mohon maaf, mungkin orang berbuat zina, itu tetap harus mandi, wajib, ya, wajib. Tapi kan dosanya zina itu, ya, itu tetap wajib, ya. Atau apa namanya, hanya bersentuhan kulit tapi kemudian keluar sperma, itu wajib bagi laki-laki, kalau perempuan tidak wajib. Nah, karena ciri khas nih, ini mohon maaf saya membahas tentang fikih, ya. Kalau fikih itu harus dijelaskan secara tuntas. Nah, tanda-tanda orang keluar mani itu di dalam kitab fikih disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keluarnya itu dibarengi dengan rasa nikmat tadi itu. Kemudian keluarnya itu dengan apa namanya, muncrat, itu namanya sperma. Kalau tidak seperti itu berarti bukan. Nah, itu untuk membedakan itu. Nah, kemudian statusnya tidak najis, ya, tidak najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat subuh. Kemudian di busana Rasulullah, apa, kalau dulu itu jubah, itu ada sperma yang melekat seperti tepung, itu dikerok sama kukunya, itu diceritakan dalam kitab namanya, saya pernah ngaji dulu di Bulughul Maram. Nah, Nabi itu tidak membersihkan, artinya mani itu tidak najis. Lah kalau mengatakan najis itu pendapat Imam Syafi'i. Lah kita ini kan terbentuk dari mani, berarti masa kita najis? Oh, itu argumentasi Imam Syafi'i rahimahullah. Loh, najis mati. Nah, manusia itu kan asal muasalnya dari mani. Berarti masa manusia najis kalau kita disentuh terus batal? Enggak. Makanya itu Nabi Muhammad SAW sampai membahas seperti itu, ya. Sampai Nabi itu keluar dari rumah masjid, kemudian jubahnya itu ada sperma dikerok sama kukunya, kemudian Nabi itu tidak mengatakan itu najis. Kemudian penyebab mandi lagi ada menstruasi. Menstruasi. Kalau menstruasi itu tidak boleh sholat. Setelah suci, ya, setelah suci itu harus apa namanya, harus mandi. Nah, kemarin saya membahas tentang apa namanya, menstruasi. Jadi Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika dalam keadaan tawaf, itu dia itu menstruasi. Jadi ini ada pelajaran nanti di apa namanya, fikih hajinya, manaksih haji. Orang ketika menunaikan ibadah haji, nah ternyata belum tawaf dia itu menstruasi. Maka dia tidak boleh melaksanakan tawaf karena tawaf itu syarat sahnya adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian, nah ini agak lama. Nah, akhirnya apa? Dia itu harus minum obat, begitu terputus 1 hari dia itu tidak menstruasi, boleh mandi. Setelah mandi, melaksanakan tawaf dan sa'i selesai, itu boleh. Nah, tapi kalau terus-menerus tidak keluar, segera pulang. Itu tetap apa namanya, tetap melaksanakan tawaf, tapi dikenakan denda bayar onta. Nah,
Oh ternyata ulama itu banyak argumentasinya ya. Nah, itu kaitannya dengan menstruasi. Ini kemudian nifas ya, nifas itu juga wajib bagi seorang wanita itu mandi. Jadi 4 ya yang menyebabkan orang itu mandi. Pertama itu khurujul mani, keluar mani. Yang kedua itu waltiqal khitanain, pertemunya dua kemaluan, wal haidu wan nifasu. Wa ma'adahu min al-ightisali sunnah ka ghusl. Selain itu hukumnya sunnah. Maka saya sebutkan beberapa mandi yang disunahkan. Pertama, kita lihat. Ini banyak ya, banyak. Pertama mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan? Sebelum berangkat. Misalkan dipastikan habis sholat subuh itu sudah hari raya Idul Fitri, nanti mandi, ya mandi. Nah, itu mandinya nawaitu al-ghusla li Idul Fitri, li Idul Fitri. Kemudian atau li Idul Adha, mandi. Ya mandinya seperti mandi wajib tadi itu, mandi cukur-cukur sudah, itu kesunahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mandi Jumat. Ya, mandi Jumat kapan kita mandi Jumat? Ya sebelum Jumatan. Ya. Kalau waktu Jumat itu apa? Sebelum setelah maghrib sampai subuh, di atas jam 12 malam sampai itu sebelum Jumatan itu disunahkan mandi. Ya, disunahkan mandi. Kemudian mandi ikhram. Ketika kita akan berbusana ikhram, nanti disunahkan mandi. Mandinya apa? Karena ikhram tadi itu. Yang berikutnya adalah mandi wukuf di Arafah, tapi ini jarang dilakukan karena gak kebayang ya, di Arafah jumlahnya tahun ini saja itu ada sekitar 210.000 untuk orang Indonesia. Nah, kita tahu di Arafah itu kalau nggak salah setiap maktab itu kamar mandinya 1, 2, 3, 4, 10 mungkin. 10 untuk perempuan 10. Sementara yang datang di situ nggak kebayang, kayaknya nggak mungkin mandi deh kayak seperti ini. Tapi zaman dulu memungkinkan, itu sunnah. Tapi ada yang mengatakan hadisnya lemah. Tapi ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, disebutkan dalam kitab namanya Takrib, dalam beberapa kitab fikih yang lainnya juga disebutkan. Kemudian mandi di Muzdalifah. Wah, apalagi di Muzdalifah, untuk melakukan mandi saja itu susah. Karena jumlah pada waktu yang sama, mulai sebelum maghrib sampai menjelang subuh, itu manusia tumplek-plek di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah. Sementara toiletnya tidak ada, sehingga kita kalau menunaikan ibadah haji itu betul-betul bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, ya, mengatur dengan sebaik-baiknya. Bahkan makanan yang masuk dalam tubuh manusia itu juga ditata, ya, agar supaya pas di Muzdalifah itu tidak ke toilet. Sebab kalau ke toilet itu nggak tahu antrinya itu berapa lama. Nah, ini ada manajemen ya, manajemen waktu, kemudian manajemen mengatur makan, mengatur waktu, itu ada dalam haji itu. Ini sedang saya rapikan tulisannya agar supaya nanti itu proses haji yang akan kita kerjakan itu betul-betul bisa mengatur diri kita. Sebab kalau tidak diatur dengan baik, itu akhirnya kesusahan. Pas kita berada di bis tiba-tiba sakit perut, maka makanan yang perlu dikonsumsi itu apa dan lain sebagainya. Nah, ini apalagi mandi ya, apalagi mandi untuk menyelamatkan diri menyelamatkan diri dari tidak ke toilet itu sudah untung-untungan ya. Maka kalau ada waktu dan memungkinkan mandi juga tidak apa-apa. Kemudian mandi saat masuk Mekah. Ya. Itu yusannu ya. Yusannu al-ghuslu inda dukhuli Makkah. Masuk kota Mekah mandi terdahulu. Kalau Nabi dulu mandinya itu di Bi'ru Tuwa. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Bi'ru Tuwa. Bi'ru Tuwa itu sumur, namanya tua, bukan tua bahasa Jawa ya, tua bahasa Arab. Nah, namanya tua bahasa Arab. Di Mekah itu ada sumur, letaknya itu di Jarwal apa namanya?
dekat Mustaswa Wiladah ya, ada rumah sakit anak di situ. Tapi sumurnya ditutup. Padahal Nabi itu kalau masuk Mekah itu pasti mandi dulu terlebih dahulu mandi di situ. Nah, tapi ya karena Saudi seperti itu, tempat-tempat yang pernah digunakan Nabi tidak ada lagi. Batu yang dulu mengucapkan salam tidak ada lagi. Yang diganti dengan hotel. Nah, hotelnya ya sifatnya ya sudah apa ada seperti itu ya kita kita terima apa adanya. Kemudian tawaf wada, mau tawaf wada. Tawaf wada itu bukan bagian dari manasik. Tapi setiap orang yang tinggal di Mekah, baik itu penduduk Mekah, baik itu orang pendatang dari luar Mekah, atau pelajar atau santri, tinggal di Mekah cukup lama, kalau mau keluar itu, kalau mau tawaf itu harus mandi terlebih dahulu. Lo misalkan nggak tawaf, wada gimana? Ya nggak sopan loh kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sana kok malah nggak pamitan, maka tetap hukumnya ini ya ulama mengatakan tetap hukumnya wajib. Kalau menstruasi bisa melambaikan tangan begini. Kemudian mandinya orang mu'alaf baru masuk Islam disuruh mandi. Bukan karena junub ya, bukan. Ini karena mu'alaf tadi. Ada orang mau masuk Islam, caranya begini, kalau ada orang masuk Islam, mau masuk Islam, jangan ditunda misalkan. Mas Adit kedatangan orang, Mas, aku mau masuk Islam. Oh, entar aja ya, nanti kalau takmirnya sudah datang. Oh, jangan. Berarti kita kalau menunda 1 hari atau 1 jam, menunda kekafiran orang 1 jam. Nah, itu termasuk dosa. Nah, kalau hari ini masuk Islam, jangan langsung, ayo salaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Langsung menjadi Islam. Misalkan pada waktu itu mati, langsung masuk surga. Nah, kalau kita jelas ahli surga, dari kecil itu sudah syahadat, sholat, puasa. Itu ya. Kalau ada orang mau masuk Islam, jangan kemudian ditunda. Menunda orang itu menunda memperpanjang kekafiran seseorang. Esok ya berarti misalkan menunda 1 hari, dalam 1 hari dia itu kafir. Umpama dia itu mati pada waktu itu, kita berdosa karena mati dalam keadaan kafir. Wah, itu termasuk dosa yang luar biasa itu gedenya, membiarkan orang dalam kekafiran. Padahal tujuan kita di dunia itu adalah mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mau beriman kok malah ditunda. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian orang gila ketika waras ya. Ya misalkan gila apa bahasanya ODG. Apa Mas Adit namanya? ODGJ. ODGJ. Nah, itu bahasa sekarang. Yes. Kalau bahasa Arabnya kan nggak berubah ya. Nah, bahasa Arabnya itu ya apa namanya? Zawalul aql, hilang akalnya. Itu begitu sadar, itu segera dimandikan. Ya segera dimandikan. Kemudian yang terakhir ada habis memandikan jenazah. Ya habis memandikan jenazah. Kalau kita habis memandikan jenazah, itu disunahkan mandi. Nah, tapi kalau apa namanya tidak memandikan, apa tidak memandikan? Ya kita takziah. Semalam waktu saya mau ngaji itu ada tetangga wafat. Ya sudah, saya ikut apa namanya? Ikut takziah, tapi tidak ikut memandikan. Seminggu yang lalu saya datang kepada beliau. Saya datang, saya candain, tertawa, masya Allah. Sakit 2 tahun. Saya datang, bercanda, masya Allah dia tertawa, senyum, bahagia. Jadi seminggu yang lalu saya datang ke rumahnya, saya bilang, gimana ceritanya kok menikah sama ini? Ketawa, hilang lapor ke saya. Ustaz, saya kan sakit, saya kan tidak wajib memberikan nafkah ke istri saya. Oh itu sampai ketawa-ketawa, sakitnya 2 tahun. Ya sudah, besok saya bawakan air zam-zam yang sedikit, kalau saya bawakan madu. Saya bawakan besoknya. Seminggu wafat. Seminggu wafat. Kadang saya sering datang ke orang itu kemudian wafat, sampai kadang mikir, waduh ini kalau sering disambangi wafat. Ya memang takdirnya seperti itu ya. Nah, itu kalau kita habis memandikan ya, memandikan. Ada pertanyaan begini, loh, habis memandikan kok? Iya, ada sebuah riset. Nah, riset. Nah, ternyata
tubuh manusia. Tubuh manusia itu banyak jenis kuman. Nah, kalau di di kaca pembesar itu nggak usah ke kebun binatang, tubuh manusia itu banyak hewan yang tidak terlihat. Kalau orang yang meninggal dunia itu banyak yang seperti itu, sehingga disunahkan mandi. Sehingga nanti kalau mandi itu pasti bersih. Di samping kalau kita mandi itu mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Sangat bermanfaat Ustaz Azim. Terima kasih ya atas ilmunya pagi hari ini. Ini ilmu atau pelajaran yang harus selalu diulang. Masih kecil diajari, udah besar, dewasa, sampai sekarang harus terus diulang karena ini ilmu yang selalu kita akan temui dalam keseharian. Bapak Ibu, karena manusia tempat salah dan lupa. Jadi memang harus selalu diingatkan. Alhamdulillah pagi ini kita diingatkan kembali dalam ilmu yang baru saja disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Azim menjadi pahala untuk Ustaz, pahala yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk banyak pertanyaan nih Ustaz. Ya, silakan. Baik, izin pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau suami dan istri sholat berjamaah, kemudian setelah sholat, maka istri mencium tangan suami. Apakah ini batal wudunya Ustaz? Terima kasih. Itu saya bahas pada masalah pernah saya bahas begini. Nabi Muhammad SAW itu pernah mencium istrinya, tapi Nabi itu tidak berwuduk lagi. Alasan itu di Imam Abi Dawud. Jadi waktu itu Rasulullah mau sholat, ya ibarat kita gambarkan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumahnya Rasulullah kan dengan tempat sholatnya kan dekat gandeng toh, ya di Madinah. Kemudian Rasulullah itu mencium istrinya, tetapi Nabi itu tidak mengulangi wudhunya, tidak wudhu lagi, langsung sholat. Tapi kemudian para ulama, ya termasuk Imam Nawawi, itu punya komentar yang berbeda. Memang betul. Tapi ketahuilah pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha itu memakai cadar. Karena memang istri Rasulullah itu pakai cadar semua. Sehingga kalau mencium itu tidak tersentuh kulitnya gitu. Nah, paham ya? Jadi memang mencium tapi bukan nggak persentuhan kulitnya. Sehingga jangan dilihat itu mencium. Nah, mencium kalau tidak tersentuh kulitnya ya tidak batal. Itu hasil risetnya Imam Nawawi, sehingga Imam Nawawi itu tetap berpendapat bersentuhan kulit dengan istrinya itu batal. Tapi ada juga argumentasi lain begini, loh ini kan istri sendiri kok harus batal? Nah, namanya istri itu kan dulu orang lain. Orang lain itu namanya dalam bahasa Arab namanya wanita lain atau al-mar'ah al-ajnabiyah. Jadi al-mar'ah al-ajnabiyah itu termasuk yang boleh dinikah. Sedangkan wanita yang ada hubungan darah mahram itu tidak boleh dinikah. Sehingga status istri karena dulu adalah wanita ajnabiyah, maka statusnya adalah bukan saudara, adik atau kakak. Sehingga walaupun menjadi istri itu tetap bisa berhubungan suami itu karena itu adalah dulu orang lain. Nah, yang tidak membatalkan wudhu adalah orang yang punya hubungan dengan orang tersebut itu muhrim. Misalkan Mas Adit punya adik, punya anak, kan nggak mungkin Mas Adit menikah dengan adiknya karena dilarang menikah itu akhirnya statusnya apa? Mahram, sehingga tidak membatalkan kalau bersentuhan kulitnya. Itu argumentasi ya, argumentasi yang disampaikan oleh sebagian ulama. Kemudian ada lagi yang berargumentasi ya, teks hadisnya seperti itu berarti kita tetap tidak batal dalam persentuhan. Nah itu ibarat dagangan kan pilihan ya, pilihan tinggal kita milih yang mana.
Tapi saya selalu menggunakan yaitu landasan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Sehingga kalau butuh persentuhan saya misalkan dengan istilah batal ya sudah wudu lagi. Apa nggak capek loh kalau wudu? Nggak perlu capek, wudu itu melebur dosa, menjadikan wajah itu semakin glowing dan lain sebagainya, dan kelak itu akan menjadikan wajah itu bercahaya. Nah, tapi ada yang berkeyakinan nggak batal, ya sudah nggak apa-apa. Semua ada argumentasi. Dan akhirnya beragama itu mudah. Nah, tidak mempersulit kita sebagai orang Islam yang memiliki panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Mas Wadid. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, jelas sekali. Oke Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ini masih menyambung pertemuan kemarin dan hari ini juga, seputar wudhu. Izin tanya Ustadz, kemarin niat mau berwudhu itu di awal, yaitu sebelum membasuh tangan dan kumur-kumur dan hidung, baru membasuh muka. Mana yang tepatnya ya Ustadz untuk niat sebelum membasuh muka, niat saat wudhu Ustadz? Nah, niat tadi sebutkan niat secara lisan itu sebelum wudhu kan ya. Jadi misalkan kita sholat kan usolli fardhu dhuhr, itu kan pengucapannya itu kan di luar sholat. Ketika sholat itu tatkala kita Allahu Akbar itu hatinya niat. Wudhu sama, baca Bismillahirrahmanirrahim, niat. Nah, dalam niat itu ketika itu niatnya itu muncul dalam hatinya situ. Begitu Mas Adit. Ya Mas Adit. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya ini menyambung syarat fikih umroh nih, sepertinya nyambung ke ihram. Ustadz izin bertanya, apabila kita dalam kondisi berihram kemudian menstruasi, apakah kita tetap harus menjaga ihram kita sampai selesai menstruasi karena belum tahallul, atau harus mengambil mikot lagi selesai menstruasi selesai Ustaz? Betul ya, pertanyaan betul. Jadi kalau kita ini tinggal ini ya, sudah mengambil mikot atau belum? Kalau misalkan umroh begini, ya kita berangkat umroh, kemudian di Jeddah tiba-tiba menstruasi, maka yang mengambil mikot dari Jeddah atau Yalamlam, kita tetap mikot, tetapi kita tidak boleh tawaf, cuma itu aja. Tidak boleh tawaf. Sa'i boleh, berhubung sa'i itu urutannya setelah tawaf, maka tidak boleh misalkan saya sa'i dulu nanti tawafnya terakhir, itu yang nggak boleh karena syaratnya harus urut. Apa? Mikot, berbusana ihram dari tempat mikot dibarengi dengan niat, kemudian tawaf, sa'i tahallul. Nah, setelah niat pakaian ihram itu kita tunggu sampai kita bersih, ya, sampai kita suci. Nah, kalau umrah itu kan waktunya terbatas, hanya 4 hari atau 6 hari. Nah, kemudian kita begini, nah ini kalau sampai 4 hari, 6 hari, padahal menstruasinya itu biasanya sampai 7 hari. Ini kan nggak mungkin, ya nggak mungkin tinggal di Mekah sementara jamaah yang lain itu meninggalkan Mekah ke Madinah. Maka tadi itu ada fikih namanya al-inqita'u. Ketika misalkan hari ini menstruasi, besok menstruasi, besoknya itu kadang terhenti. Nah, begitu terhenti mandi ya, begitu mandi suci segera tawaf. Ya setelah tawaf ya, kemudian kok meluncur lagi, netes lagi menstruasinya, maka kita sudah melaksanakan tawaf dan itu boleh ya. Atau begini, minum obat. Nah, obat menghentikan menstruasi. Nah, saat suci itu kemudian mandi, baru kemudian tawaf dan dilanjutkan sa'i. Nah, yang terakhir tawaf dalam keadaan menstruasi, kemudian dendanya itu onta, ya. Onta, Mas Adit. Nah, tahu nggak?
Nah, nggak boleh anaknya onta itu, terlalu kecil. Anaknya onta adalah inti. Baik. Oke, terima kasih Ustadz Azib atas jawabannya. Insyaallah terjawab. Ustadz, ini masuk lagi ke seputaran umroh Ustadz. Pak Ustadz, bulan Februari kemarin saya umroh, tapi tidak mengerjakan tawaf wada karena Ustadznya bilang itu tidak wajib bagi orang yang umroh dan hanya berlaku bagi orang yang berhaji dan tidak juga dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah umroh saya sah? Ustadz, mohon penjelasan Ustadz. Kalau umrohnya itu sah, ya, umrohnya itu sah. Tapi kita tidak punya etika terhadap pemilik Ka'bah, ya. Itu etika, makanya para ulama itu sebagian besar menganggap itu wajib, tapi itu di luar urutan haji dan umroh. Sehingga siapa saja yang tinggal di Mekah, etikanya itu adalah tawaf wada. Wada itu artinya apa? Bye-bye, itu loh. Nah, bye-bye. Dan itu dilakukan para ulama sekarang, dulu, sampai zaman Nabi Muhammad. Bukan berarti yang tidak dilakukan oleh Nabi itu nggak boleh. Ya, contoh, Nabi pernah nggak sholat apa namanya rakaatan wudhu? Nggak pernah. Nabi pernah nggak terawih sebulan? Ya nggak pernah. Nabi itu terawihnya hanya 4 hari. Kok kita malah berapa Mas Adit? Sebulan. 11. Bulan. Nabi itu hanya 4 hari terawih. Tapi kalau itu, wah aku ingin persis dengan Nabi, sudah berarti hari kelima sampai hari terakhir itu hanya di rumah. Nabi juga nggak berjamaah seperti kita. Wah, luar biasa. Ada juga yang, wah ini gimana bulan Ramadan, semua orang Indonesia jualan. Alhamdulillah jualan berarti otak insting bisnisnya jalan, mencari rezeki. Loh, kok jualan bulan Ramadan makanan? Nah itulah kesempatan untuk berdagang-dagang itu adalah sunnah Nabi. Jangan kemudian, wah ini orang Indonesia, Alhamdulillah. Kalau orang Indonesia jualan cilok, jualan apa lagi? Bakso, jualan es cendol. Kalau orang Arab semuanya jualan madu sama kurma. Ya sama. Jadi kira harus banyak piknik ya Mas Adit ya. Ya tawafnya tetap sah ya. Apa namanya? Umrohnya. Umrohnya tetap sah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Ustaz. Ya, silakan. Oke. Bapak Ibu, materinya sudah saya kirim ya di kolom chat. Silahkan di-download untuk materi pagi hari. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ketika habis berhubungan suami istri, baiknya langsung mandi apa antar-antaran dulu Ustaz? Nah, mohon penjelasan Ustaz. Sebaiknya apa namanya cepat mandi. Nah, khususnya bulan Ramadan, jangan sampai nanti, begitu bangun itu sudah jam 7, waduh ini gimana? Nah, kalau mandi itu ketika malam itu kan bisa berniat. Tapi misalkan Mas Adit pulang dari umroh, wah ini apa namanya kumpul dengan istrinya, kemudian nggak sempat mandi, begitu bangun nggak sahur juga. Wah ini gimana? Segera mandi tapi tetap sah ya, tetap puasanya sah, tapi segera mandi. Ya sebaiknya, kalau sebaiknya ya segera mandi. Kalau batasannya ya tidak terbatas, karena yang menjadikan orang itu mandi itu kan apa? Sholat tadi itu. Sehingga misalkan sebelum subuh itu mandi, atau misalkan agak siang misalkan karena dingin ya, itu mandinya agak siang. Tapi yang terpenting sebelum subuhnya habis waktunya sudah mandi dan sudah sholat subuh. Gitu Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ustadz, pertanyaan terakhir. Nah, ini menyangkut dengan mandi wajib tadi Ustadz. Terus niat mandinya sesudah berwudu ya Ustadz. Nah, mungkin belum ini Ustadz, mohon dijelaskan kembali niat mandinya wajib. Mohon dijelaskan kembali kapan niat mandi wajib niat mandi wajibnya Ustadz. Apakah sebelum wudu? Niatnya. Jadi kalau niat secara lisan, niat
nawaitu al-husna li rafa'il hadasil akbari, ya. Niat isun, saya berniat mandi wajib karena mandi wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika lisan sudah selesai itu hatinya niat, saya niat mandi, tapi dalam hati. Tiga kepala diratakan, seperti itu. Itu Mas Adit. Baik. Alhamdulillah. Oke. Ustaz, kalau satu lagi bisa ya, Ustaz? Nah, ini banyak banget Ustaz, pertanyaan. Yang terakhir Ustaz. Ya, urutan. Nah, pada urutan mandi wajib ada anjuran tidak boleh menyentuh kemaluan dan memastikan semua lekukan tubuh terbasahi air. Jadi apakah bagian kemaluan dan lekukan tubuh dibersihkan dulu sebelum niat mandi dan berwudu, Ustaz? Ya memang sebelum mandi itu kalau bisa dibersihkan tangan, kaki, semuanya dibersihkan. Sehingga kalau kita mandi itu bagian-bagian khususnya bagian di tangan, kaki, ya. Baru kalau setelah mandi itu pastikan lekuk-lekuk tubuhnya itu basah semua. Ya, lekuk-lekuk tubuhnya. Tapi kalau yang kurus itu nggak usah dibersihkan, bersih sendiri terkena air. Tapi yang itu namanya yang bobotnya di atas berapa tadi? 80 mungkin Ustaz. Oh, mungkin. Ya pokoknya kita pastikan semua kulit itu terkena air, dibasahi dengan air. Baik. Biar tidak protes di akhirat nanti ya. Karena kulit yang tidak dibasahi itu nanti protes, ya Allah, aku waktu itu belum dimandiin oleh orang ini. Itu nanti di sarahnya itu ada penjelasan lebih mendalam. Sampai rambut itu ya, Mas Adit, rambut itu kalau bisa dalam keadaan jilbab itu dalam keadaan belum suci, itu ada yang menganjurkan jangan gampang menyisir dengan mudah, nanti kalau ada yang jatuh, nanti kalau jatuh itu belum pernah dimandiin ya. Jadi kalau perempuan ya, makanya ini sebenarnya perempuan itu terus belajar karena nanti punya anak, punya cucu, itu bisa memberikan pendidikan, edukasi terhadap mereka. Dan kalau orang tuanya itu yang mendidik itu jauh lebih bagus, lebih top. Kalau orang lain itu nggak pernah mendidik dengan yang sedetail itu, karena pendidikannya pendidikan yang yang formalitas saja, pendidikan yang formalitas. Begini, pokoknya wajib mandi. Yang bisa memberikan contoh mandi siapa coba? Ya orang tuanya. Gini nak mandinya, caranya seperti ini. Nah nanti anaknya juga melakukan hal yang sama kepada anaknya. Itu kan akhirnya menjadi ilmu yang manfaat. Sebab kalau orang lain mau mencontohkan itu juga nggak enak. Tapi kalau orang tua mencontohkan harus begini, kamu tidak boleh ini. Ya kalau dalam keadaan menstruasi sampai ada. Tapi ini khusus ini. Saya punya guru, punya kiai. Itu kalau istrinya itu sedang menstruasi itu tidak dianjurkan masak. Agak ekstrim nih. Dianjurkan masak dan lain sebagainya. Tapi yang lain boleh ya, masak dan lain sebagainya. Terus saya cari rahasianya apa. Rahasianya ternyata dalam keadaan menstruasi itu emosionalnya itu muncul. Kemudian kalau emosionalnya muncul, itu rasa masakannya itu berbeda. Tidak ada orang yang mampu mendeteksi ini masakan orang yang dalam keadaan suci dan masakan orang dalam keadaan menstruasi. Tapi itu soal lain ya, soal lain. Tapi yang jelas kalau kita masak ya kapan saja masak menstruasi kalau diatur secara detail seperti itu, nanti para pekerja, para tukang masak di restoran-restoran itu, wah, saya menstruasi libur, wah bahaya, restoran bisa bangkrut itu. Nah, itu orang-orang tertentu saja yang tidak, orang tertentu saja, dan nggak perlu kita harus mengikuti itu, enggak. Namanya ijtihad ya. Pilihan hidup mereka itu seperti itu. Gitu Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustadz Abdul Azim atas ilmunya pada pagi hari ini.
atas penjelasan-penjelasan beberapa pertanyaan tadi ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat, sangat bermanfaat buat kita semua. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal Baik, alamin.